Dipersembahkan oleh Selamat malam, saya yakin sekali pemirsa belum move on dari pertandingan semalam antara Indonesia kontra Uzbekistan. Anda mungkin masih marah, masih kesel, masih gemes banget. Kenapa Indonesia tidak bisa melaju ke final Piala Asia U23. Bahkan yang ramai sekarang sepertinya netizen menumpahkan kemarahannya ke akun Sen Hinyu, wasit yang memimpin pertandingan semalam. Tapi apa mau dikata, kita juga harus fair, kita harus mengakui bahwa secara statistik di atas kertas Uzbekistan memang gacor mainnya. Meskipun ada keputusan-keputusan wasit yang dianggap merugikan bangsa kita. Malam hari ini kami akan membahas bagaimana porsinya ke depan, bagaimana langkah Garuda Muda ke depan. Apalagi sekarang ada kombinasi antara pemain naturalisasi dan juga pemain lokal. Apakah akan lebih banyak nanti porsi pemain naturalisasi sehingga kita bisa percepatan sepak bola nasional atau bagaimana? Narasumber yang kami hadirkan merupakan semuanya pakar. Mereka secara mental sudah rajin dikritik mungkin. Nah ini Bang Toel, Bung Tommy Welly, tepuk tangan dong buat Bung Tommy Welly. Ini yang viral terus. Selain wasit Toel. Bung Toel, cek audio dulu Bung Toel. Paling ditunggu oleh publik soalnya Bung Toel. Cek. Mantap. Timnas. Kirain cek VAR gitu kan. Kemudian Pak Dali Tahir. Pak Dali Tahir ini bukan kaleng-kaleng pemirsa karena merupakan mantan anggota Komite Etik FIFA. Luar biasa. Testing 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. 3 gol untuk Indonesia ya Pak Dali Tahir ya? Ya, lain kali jangan tepuk tangan, lempar uang aja ya. Lempar uang. Mantap. Seneng cuan ternyata ya. Kemudian ini juga ada yang senior. Wah ini senior yang bisa dibilang luar biasa dan dijuluki yang memboyong pemain naturalisasi ke tanah air. Wah. Salah satunya. Tepuk tangan yang meriah untuk mantan anggota Exco PSSI. Pak Hasani Abdul Ghani. Assalamualaikum. Berarti persis gue sama Toel. Tapi tenang saja Bapak, semuanya punya tujuan yang mulia untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Sepakat ya? Nah ini yang tiap hari nonton langsung di Doha Qatar, yang merasakan atmosfer sekaligus ngonten di sana. Yang interaksi juga dengan Sintayong. Ini bestinya Sintayong ini. Enggak. Artinya sempat salaman, sempat ketemu lah. Sempat pelukan ya Bang. Ya yang paling, yang bestie itu Toel ya. Bang Effendi Ghazali, tepuk tangan ya. Iya. Kami juga menghadirkan teman-teman dari Universitas Pertiwi Cililitan. Yang semalam nonton bola siapa? Semuanya nonton? Ikut marah-marah nggak semalam? Yang lempar botol siapa kemarin di kampus? Ngaku ya teman-teman ya. Emosinya tapi diredam. Malam hari ini kita akan dengarkan ini para pakar yang akan bicara. Bung Toel, kita ngomongin pertandingan semalam dulu. Sebelum ke program naturalisasi di Indonesia. Bagaimana Bung Toel melihatnya? Publik dibuat geram gara-gara penampilan wasit asal Cina. Ya mungkin adalah soal diri kita ya. Diri kita nggak siap kalah. Kita suka menang tapi nggak siap kalah. Kita anggap tim kita sudah paling super, begitu kalah kita cari siapa yang layak disalahkan. Padahal bisa kalahkan Australia, Jordania, Korea Selatan itu luar biasa. Kalau kemarin berhadapan dengan Uzbekistan dan pasti ada yang secara sepak bola ada yang lebih unggul, kualitas dan sebagainya lalu kalah, saya pikir itu hal yang harus diterima. Good game kok sebetulnya sih menurut saya sih, pertandingan yang sangat menarik, pertandingan yang punya kualitas. Kalau kemudian dicari-cari ke wasit, itu nanti menunjukkan diri kita siapa gitu. Korea Selatan, kalau boleh protes juga, kecewa kan boleh juga dia, golnya dianulir gitu. Adu penalti tiba-tiba di ini, tapi kan dia enggak, dia terima itu. VAR itu bagian dari game, love the game. Dari regulasi Piala Asia U23 ada VAR gitu loh. Ada checking VAR gitu kan. Jadi saya pikir ini sebetulnya situasi di mana kita harus introspeksi. Lebih baik review, analisis gitu ketimbang
kita menyalahkan wasit, menyerang akun IG-nya wasit seperti akun IG saya diserang Nah, gitu kan. itu kan. Langsung curhat kan Bung Toel. Mulai dari Enggak, Witan kita senggol Sulaiman. dikit kan. Mulai dari Witan Sulaiman dianggap tackle bersih. Kemudian golnya Ferrari dianulir. Dianggap offside kakinya Sananta. Rizky Ridho dapat merah. Sintayong dapat kuning. Arhan yang dianggap penonton kok tidak diperhatikan ketika dia jatuh. Sedangkan pemain Uzbekistan sepertinya betul-betul dilihat banget sama wasitnya. Bung Toel, sependapat Bung? Iya, karena iklim yang terbangun saya bilang. Iklim yang terbangun kita selalu begitu kita kalah nggak pernah kita melakukan sebuah evaluasi. Contoh, waktu lawan Qatar, clear. Wasit itu kontroversi. Yes, sudah. Tapi kan kita ingin dapat vitamin sebagai insan bola, apa sih analisis sepak bolanya? Yang menyangkut teknis, taktik maupun juga hal lain terkait itu. Misalnya gol bola mati. Kan nggak ada. Gitu loh. Contoh, Sintayong selesai Qatar, ucapannya adalah ini komedi bukan pertandingan bola. Oke. Buat publik yang nggak ngerti bola, kalimat itu akan memprovok gitu loh, memprovokasi. Kan seperti itu. Kalau nggak salah di pertandingan ini pun kan ada tuh ya, di media sosial. Capturean ini. Capture wasit, lalu ada komen dari Sintayong juga. Tadi sudah ada di IG story-nya Bung Toel, nanti dilihat ya teman-teman. Iya kan ada kan ya, pemain Cina ini lebih baik keluar dari sepak bola selamanya katanya. Itu kan kemarahan, emosional. Ini level dia kan pelatih tim nasional Sintayong. Menurut saya itu akan memprovokasi publik kita. Apakah kita ingin mencerdaskan publik kita dalam konteks sepak bola, atau kita mau bikin publik kita fanatisme buta? Gitu loh. Oke, Bang Effendi Ghazali langsung komentar terlebih dahulu. Siap. Bang, jangan terprovokasi Bang. Jangan. Abang ikut marah nggak semalam? Oh marah tadi malam. Enggak, tapi yang saya mau katakan adalah saya tetap bangga sampai kapanpun karena kebetulan sempat lihat langsung mengatasi Australia, Yordania, lalu menonton dari sini mengatasi Korea Selatan. Sampai kapanpun saya bangga pada timnas kita, tepuk tangan dong, ya itu penting. Tetapi saya mau tambah nih, sambil marah, sambil menghadapi pertandingan Irak lawan Indonesia untuk tiket langsung ke Olimpiade daripada lawan Guyana, itu menurut saya ada perbandingan yang kebetulan ini pas betul. Coba pelan-pelan nih supaya kita meletakkan pada apa adanya. Yang pertama, itu golnya Ferrari dibatalkan karena Sananta oleh VAR berada pada posisi offside. Persis sama. Golnya Korea Selatan Lee Kang-hee dibatalkan karena Eum Jin-sun juga pada menit ke-8 berada dalam posisi offside. Persis sama. Pelan-pelan ya. Kemudian Rizky Ridho diberikan kartu merah karena di VAR dilihat melakukan seakan-akan itu lebih tidak ditahan tapi terlanjur. Sama Lee Yong Jun juga terhadap Justin Hapner juga mendapat kartu merah karena itu gitu. Kemudian pelatih Korea Selatan Wang Sun Hong juga mendapat kartu merah. Pada sisi lain itu Sintayong mendapat kartu kuning. Maksud saya kalau kita terima apa-apa yang menguntungkan kita dalam pertandingan melawan Korsel, kita terima juga apa-apa yang merugikan kita. Karena itu kan melalui kecuali yang Qatar ya. Kalau Qatar saya masih mau, ayo kita melakukan penyelidikan, ayo gitu ya. Masih nggak fair yang Qatar ya Bang ya. Tapi yang tadi malam menurut saya barangkali itu harus kita terima. Karena entah kenapa nih para senior kami, Pak Dali Tahir, Hassani Abdul Ghani itu persis sama loh. 3-3 kejadiannya gitu. Ketika kita melawan Korea Selatan dan ketika kita berhadapan dengan Uzbekistan. Lepas dari secara statistik kan Uzbekistan iyalah ya di atas kita. Kebetulan Tapi sepertinya publik tidak melihat secara dingin seperti pandangan Bang Egy Bang. Iya, maksud saya panas dingin. Hati panas, tapi kemudian saya berusaha mendinginkan kepala saya gitu. Ini kan persis sama-sama ya kan posisi dianggap mungkin interfere dengan oponen gitu ya terhadap kipernya sehingga dibatalkan karena Jisung dan kemudian Sananta. Pada bagian lain kan sama, diulang kembali. Memang VAR ini agak berbahaya. Kalau Anda belajar ilmu komunikasi, gerakan VAR itu di slow motion. Dramatisasinya lebih besar. Kalau nggak percaya kita coba nanti. Towel boleh sama saya atau Kang Hasan Abdul Bahkan ada Ghani yang ala-ala analisa sendiri Bapak. Ini dilihat dari sudut mana? Dari atas, dari sudut kiri, Dari sudut kiri, dari kanan. Kalau dari atas sepertinya sejajar. Bahkan Wah. ada pertanyaan Semua jadi pengamat bola. kenapa yang lebih ditekankan itu adalah pada saat
kaki Rizky Ridho masuk? Kenapa bukan 50-50 yang sebelumnya yang diulang? Kan lebih banyak diulang kan yang pas kaki masuk tuh. Saya nanti kena ini nih malah ya. Tapi jadi sekali lagi saya katakan. Sambil berdiri bang, abang sambil praktek ini gimana gitu kemarin kan. Yang mana? Kakinya diginiin terus belok dikit gitu ya. Harusnya ditahan gitu. Tapi sudahlah, kalau menurut saya yang lebih menentukan tadi malam itu adalah kita pernah bangkit ketika melawan Australia dari Hernando menggagalkan penalti. Lalu kita bangkit gitu ya. Lawan Korea pun Korea yang mencetak gol lalu dibatalkan. Kita bisa bangkit. Tetapi sebaliknya, ketika gol kita dibatalkan, kita agak down. Dan belum berhasil bangkit. Apalagi ditambah dengan ketika kapten kita Rizky Ridho ya mendapat kartu merah gitu. Jadi itu persoalan kita, mudah-mudahan nanti melawan Irak, apapun situasi di lapangan, ketika kita ya tidak mampu, waduh kenapa dibatalkan golnya. Itu tempat saya nonton bareng kemarin, satu ruangan itu lompat. Satu ruangan lompat. Saya aja yang agak begini, ini bukannya akan dipanggil VAR ini gitu ya. Saya kebetulan betul, kalau ada rekamannya, saya nggak ikut lompat. Ternyata Wah itu betul lompat-lompat, prediksinya, Bang, ya. yang sembah sujud banyak itu. Banyak betul. Terus saya mulai lihat, ini jangan-jangan kejadian nanti ini yang sama seperti golnya Lee Kang-hee. Kurang lebih begitu, agak lebih dingin. Semua penonton kena prank di ruangan abang, tempat abang nonton bareng. Jangan bilang siapa-siapa ya, nanti kalau kedengaran sama Uzbekistan gak enak. Katanya Bapak Presiden kita juga kena prank gitu. Bapak Presiden kita juga sudah merasa itu gol pasti ya. Banyak bang yang kena prank. Selain itu bapak. Tapi jangan bilang siapa-siapa yang itu. Aman. Nggak usah bilang siapa-siapa, tapi kita siarkan secara langsung. Yang jadi sorotan juga, ini yang jadi sorotan. Banyak pihak yang mengaitkan ketidakhadiran karena akumulasi kartu Rafael Struijk di lapangan. Seorang pemain naturalisasi menjadi penyebab signifikan sehingga terobosan Indonesia kurang paten. Apakah betul program naturalisasi merupakan jurus jitu dari Sintayong dan juga PSSI? Sesaat lagi Pak Hassani Abdul Ghani dan juga Pak Dali Tahir. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.